Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Saya baru buat konten lagi nih. Udah beberapa hari, mungkin udah 2 minggu baru buat konten lagi. Ya, baik, kita lanjutkan bahasan kita ya tentang rukun-rukun yang wajib tumak ninah di dalam sholat. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang saktah, ya, diam sejenak ya, dalam bacaan sholat. Saktah itu artinya diam sejenak. Sekarang kita bahas tentang rukun-rukun yang wajib tumak ninah dalam sholat di dalam kitab Kifayatul Akhir. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi bid-daraini amin. Faslun ay haza faslun arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'ah. Rukun-rukun yang wajib di dalam tumak ninah itu ada 4. Di dalam sholat maksudnya. Rukun-rukun yang wajib dalam sholat itu untuk melaksanakan tumak ninah itu ada 4. Jadi sini rukun ini dalam sholat ada 2 macamnya. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kalau rukun fi'li itu kan gerakan-gerakan kita sholat, seperti niat, takbir, seperti niat ya kan, kemudian ruku, sujud ya kan, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi ya kan, itu namanya rukun fi'li. Sedangkan rukun qauli itu bacaan dalam sholat kita seperti takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, tasyahud akhir itu kan, kemudian membaca salawat, dan terakhir adalah salam. Itu rukun qauli dalam sholat. Sekarang kita membahas tentang rukun tumakninah dalam sholat. Arkanul lati talzamu fiha tumakninatu arba'ah. Ya, rukun-rukun yang wajib ya, yang wajib tumakninah dalam sholat itu ada 4. Yang pertama ar-ruku', ruku. Yang kedua al-i'tidalu, i'tidal. Jadi setelah ruku, i'tidal, bangun ya kan, itu berhenti sejenak. Nah, setelah itu baru sujud. Tumakninah dulu, habis ruku bangun i'tidal, tumakninah, baru sujud. Kemudian apa? Was-sujudu wal julusu wal julusu wal julusu wal julusu sajdataini, maksudnya gitu kan. Wal julusu sajdataini itu duduk di antara 2 sujud. Ya kan? Jadi ada ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Itu rukun-rukun tumakninah dalam sholat. Kemudian apalagi di sini? Tumakninah itu artinya apa sih? Di sini dijelasin ya. At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu adwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi tumakninah itu artinya apa? Itu sukun ba'da harakatin, tenang setelah melakukan sebuah pergerakan. Tenang setelah melakukan pergerakan.
Kemudian sekiranya, ya kan, kullu udwin mahal, kullu udwin, semua anggota tubuh, semua anggota badan, ya kan, mahal lahu, sudah menetap pada tempatnya, biqadri subhanallah, sekira-kiranya ukuran itu dengan membaca subhanallah, ya kan, tenang. Jadi gini, tumanin itu tenang setelah melakukan suatu pergerakan, kan, sekiranya itu semua anggota badan sudah menetap pada tempatnya, ya kan, sekiranya ukurannya itu cukup dengan membaca subhanallah. Jadi gini, ketika kita ruku, bangun, ya kan, setelah ruku kan bangun, tidak bangun, kita setelah bangun sami Allahu liman hamidah, cukup dengan bacaan subhanallah aja, itu tumakninah, ukurannya seperti itu. Baru sujud, ukurannya subhanallah, bacaannya seperti itu. Setelah ruku bangun, ya kan, baca cukup dengan ukuran bacaan subhanallah, itu sudah termasuk tumakninah, ukurannya seperti itu, baru sujud. Tetapi kan ketika kita ruku bangun, bacaannya pun bukan subhanallah, lebih dari subhanallah, ya kan? Rabbana mil'us lebih dari bacaannya subhanallah, ya kan? Subhan Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru sujud, itu lebih dari subhanallah, itu udah termasuk tumakninah, ya kan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru sujud. Setelah ruku bangun, ya kan, baca itu Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu lebih dari bacaan subhanallah ukurannya, baru sujud. Itu udah ukuran tumakninah, ya kan. Tapi di sini di dalam kitab ini ukuran tumakninah cukup dengan ukuran membaca subhanallah. Dan duduk di antara dua sujud. Ketika sujud bangun, tumakninah tuh. Duduk di antara, setelah sujud bangun, duduk di antara dua sujud, tumakninah. Ukurannya cukup dengan membaca subhanallah juga. Nah, ketika kita duduk di antara dua sujud, kan bacaan panjang tuh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Bacaannya lebih dari subhanallah, ya kan, lebih dari subhanallah, ya kan, baru sujud lagi, itu tumanina, ya kan. Tapi di sini ukurannya cukup dengan baca ukuran membaca subhanallah itu udah termasuk tumanina, ya kan. Nah, sekiranya demikian ya rukun-rukun yang wajib tumaknina dalam sholat dalam kitab Kifayatul Akhir. Saya pikir insya Allah paham sampai sini, dan kiranya barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, kiranya Pak saya Tiza untuk meluruskannya, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah ini sebab-sebab melakukan sujud sahwi, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat, khususnya buat al-fakir dan umumnya para kaum muslimin dan muslimat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.